Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Namaku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Atika di sini di segmen Study with Tika. Ini nggak tahu ya, ini termasuk Study with Tika or Sharing with Tika, tapi I guess lebih baik kayaknya lebih cocok Study with Tika deh ini ya. Soalnya di video kali ini kita akan bahas terkait apa aja sih isi PPT Seminar Proposal. Dan buat disclaimer aja untuk isi PPT Seminar Proposal yang akan aku jelaskan kali ini mungkin akan lebih cocok buat teman-teman soshum karena background Atika sendiri adalah dari ekonomi. Jadi kalian sesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian kayak gitu. Tapi di sini akan aku jelaskan kira-kira apa aja sih poin-poin yang harus ada di PPT atau PowerPoint dari seminar proposal kita. Oke? Jadi di sini aku akan memberi contoh dari PPT seminar proposalku sendiri. Namun perlu dicatat ya teman-teman bahwa di sini bukan berarti contoh yang aku berikan adalah tolak ukur benar atau tidaknya. Akan tetapi apabila teman-teman memiliki tambahan yang lebih baik, silakan aja ditambahkan di PPT kalian biar semakin lengkap dan semakin bagus, oke? Sebelum masuk ke pembahasan PPT, mungkin aku ingin menyampaikan sedikit nih kepada teman-teman semua terkait dengan pemilihan tema PPT. Nah, ini menurutku agak sedikit penting gak penting ya, cuman bagiku ini adalah penting. Kenapa? Karena aku sendiri personally lebih suka, lebih enjoy menjelaskan sebuah PPT apabila aku seneng ngeliatnya gitu. Kayak itu menarik dan itu membuat aku lebih bersemangat untuk menjelaskan PPT atau isi yang akan aku sampaikan kepada audiens. Jadi menurutku pemilihan tema PPT, terus kemudian desain grafis atau elemen-elemen yang ada di PPT itu sangat mendukung sekali untuk kelancaran kita, bagaimana kita lebih percaya diri membawakan materi yang akan kita sampaikan. Namun, teman-teman juga harus pinter-pinter milih ya mana tema PPT yang sesuai atau relate sama hal yang ingin kalian sampaikan. Jangan sampai malah temanya terlalu berlebihan dan pada akhirnya mengganggu substansi dari PPT itu sendiri. Lalu sekarang kita langsung aja ya untuk membahas apa aja yang harus ada di slide pertama. Nah, yang pertama adalah mungkin logo universitas. Sebenarnya ini opsional, cuman apabila kalian tambahkan itu akan lebih bagus saja. Dan yang kedua adalah judul pastinya. Nah, kalau judul ini kalian bisa menggunakan dua opsi, yaitu menyertakan judul dalam bahasa Indonesia maupun judul dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan juga jangan lupa gunakan font yang jelas agar mudah dibaca dan juga tidak susah dibaca gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan nama dan juga NIM, itu juga harus dicantumkan. Dan apabila kalian mau mencantumkan nama program studi itu juga boleh, tapi di sini memang aku hanya mencantumkan nama dan juga NIM-nya saja. Lalu kita beralih ke slide kedua teman-teman. Jadi di sini kita langsung masuk ke pembahasan latar belakang. Jadi di latar belakang ini menurut Atika adalah part yang sangat-sangat penting karena memang di latar belakang ini adalah alasan mengapa sih kalian melakukan penelitian, seberapa penting penelitian kalian tuh harus dilakukan, urgensi permasalahannya apa, dan apa yang kemudian membuat teman-teman itu menemukan permasalahan itu. Nah, ini kemudian harus digali di bagian latar belakang ini. Dan biasanya teman-teman memang akan banyak revisiannya di latar belakang karena kalau latar belakangnya memang masih belum mantep, ini biasanya agak susah buat maju ke tahap-tahap selanjutnya. Dan biasanya di sini untuk latar belakang ada poin yang agak kurang sering kelupaan dieksplor oleh teman-teman semua, yaitu terkait dengan penggalian permasalahan
atau fenomena yang ada di objek penelitian teman-teman semua. Nah, terkadang kalau kalian lupa, kalian akan malah lebih susah karena pasti akan ditanyakan di sesi tanya jawab, akan lebih digodok lagi. Kenapa ini kayak gitu kan. Nah, daripada kalian agak belibet jawabnya ketika sesi tanya jawab, mending kita jelaskan secara lengkap ketika masih baru pemaparan di awal. Jadi kalian sudah siap dengan segala kemungkinan pertanyaan yang biasanya ditanyakan di latar belakang. Ya, biasanya tidak jauh-jauh dari fenomena apa yang akan kalian teliti dan permasalahan apa yang kemudian memang harus kalian selesaikan melalui penelitian kalian itu. Kalau bisa, kalian bentuk sebuah alur aja, karena dengan alur itu akan menunjukkan pola berpikir kalian. Jadi mungkin dari secara general dulu, terus kalian mengerucut, kemudian kalian akan memberikan solusi seperti itu. Nah, jadi itu akan lebih sangat membantu kalian dalam menjelaskan latar belakang dari penelitian kalian. Kemudian di slide ketiga adalah langsung masuk ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini menurutku tidak terlalu ribet, kalian tinggal kopas aja dari proposal kalian, karena memang itu tidak bisa disingkat-singkat lagi. Kalau rumusan masalah, kalian tinggal membacakan aja, itu juga sudah cukup teman-teman. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya lagi, yaitu adalah tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini masih sama dengan slide sebelumnya, yaitu rumusan masalah. Kalian tidak perlu terlalu ribet memikirkan, tinggal kalian kopas aja, karena memang tujuan penelitian kalian ya udah seperti itu, sesuai dengan apa yang menjadi rumusan, gitu kan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini biasanya sih secara umum ada 3, yaitu untuk instansi, akademisi, dan juga peneliti. Namun kembali lagi disesuaikan dengan manfaat penelitian dari teman-teman semua ya. Kalau aku sih tinggal dicantumin 3 aja, kemudian aku jelaskan sedikit dan selesai untuk slide manfaat penelitian. Oke, slide selanjutnya adalah kita masuk ke bab 2 ini teman-teman ya, udah masuk landasan teori. Atau kalau di bab 2 itu kita berarti udah masuk ke bagian tinjauan pustaka. Nah, kemudian di landasan teori ini sendiri, kalian akan menjelaskan kira-kira apa saja sih teori yang akan sering kalian munculkan dalam penelitian kalian. Nah, pada kali ini aku akan kasih contoh satu aja mungkin ya, sampel dari teori yang akan aku jelaskan, yaitu di sini ada terkait dengan kompetensi. Pertama, kalian sebutkan dulu dari siapa ahli yang menyebutkan atau menjelaskan deskripsi dari teori itu. Kalian mungkin bisa ambil 2-3 pendapat ahli. Terus kemudian jangan lupa kalian cantumkan juga terkait dengan indikatornya. Nah, di sini aku memang cantumkan satu aja pendapat ahli beserta indikatornya, karena kita kan memang terbatas waktu ya teman-teman. Cuman kalau di penelitian kita sesungguhnya pastinya ada banyak kan yang menjadi acuan kita seperti itu. Mungkin kalau dari aku sih satu aja mungkin cukup gitu, tapi kalau teman-teman mau nambah boleh juga gitu. Baik, sekarang kita berlanjut ke yang selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Kemudian catatan aja ketika kalian mencari penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan atau mungkin referensi kalian, itu jangan ambil penelitian yang terlalu lama. Maksimal mungkin 5 tahun ke belakang kali ya. Jadi biar relevan dan juga up to date seperti itu. Nah, kemudian apa aja penelitian yang harus kalian cantumkan di PPT? Mungkin kalau di penelitian asli kalian atau di proposal kalian bisa sampai 10 penelitian atau 15 penelitian terdahulu gitu ya. Tapi kalau di PPT cukup 5 aja tuh menurutku udah cukup. Yang penting itu memang sudah mewakili seluruh variabel ataupun yang memiliki substansi yang sangat penting yang bisa menjadikan hal itu sebagai rujukan dalam penelitian kalian. Jadi gak usah dicantumin semuanya penelitian terdahulunya kalian itu gitu, oke? Baik, yang selanjutnya adalah kerangka konseptual. Nah, ini juga menjadi sangat-sangat penting karena ini menunjukkan bagaimana penelitian kalian itu dibentuk dalam bingkai sebuah konsep ya. Jadi memang harus jelas mana yang merupakan variabel dependen, mana yang merupakan variabel independen, mana juga mungkin kalian ada variabel moderasi atau intervening gitu kan. Jadi ini sangat-sangat penting menurutku. Kalian harus secara jelas memvisualisasikan apa saja yang menjadi variabel independen, apa saja yang menjadi variabel dependen, sekaligus
apa variabel moderasi ataupun intervening apabila ada seperti itu. Jadi audiens yang melihat, Bapak Ibu dosen penguji atau pembimbing yang melihat itu pun jelas, oh kayak gini, kalian mau, misalkan kalau yang punya aku ya, oke, aku mau melihat apakah locus of control kompetensi ini memiliki pengaruh secara parsial ke kinerja pegawai, kayak gitu. Dia variabel independennya aku tulis X, untuk variabel dependennya Y, dan juga variabel moderasinya Z. Jadi memang jelas gitu kerangkanya, oh kayak gini. Ini aku pengen melihat secara parsialnya aja, berarti dari kerangka konseptualku. Jadi benar-benar harus jelas ya teman-teman. Next adalah terkait dengan hipotesis penelitian. Nah, pada hipotesis penelitian ini kalian harus benar-benar sesuaikan dengan tujuan kalian, tujuan penelitian kalian. Dan memang harus konsultasikan hipotesis penelitian ini benar-benar dengan dosen pembimbing kalian. Karena kalau hipotesisnya udah rancu, pasti kalian akan kesusahan untuk mencari kira-kira apa yang memang aku ingin lakukan penelitian gitu. Kalian akan bakal kesusahan di bab 4 itu sendiri. Jadi kalau misalkan hipotesisnya udah clear, ya udah enak sih, kalian tinggal kopas aja di PPT ini gitu. Alright teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu terkait dengan metodologi penelitian. Jadi di bab 3 ini memang aku sendiri prefer untuk menjelaskan poin-poinnya, karena memang lebih cenderung bisa hanya perlu dijelaskan aja. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan penelitian, populasi dan sampelnya itu kalian juga harus jelaskan. Kalau bisa memang kalian sudah harus mengetahui sampel penelitian kalian tuh berapa jumlahnya. Dan kemudian apabila ada kriteria dari sampel itu kalian juga harus jelaskan di PPT kalian ini, karena nanti pasti akan ditanyakan gitu. Nah, kemudian untuk jenis dan sumber data, kalian juga bisa jelaskan kira-kira dapat dari mana data kalian ini, terus kemudian metode pengumpulan data yang kalian gunakan itu apa. Kalian harus jelaskan semuanya di metode penelitian. Next adalah identifikasi variabel nih, teman-teman. Jadi kalau di sini kita akan lebih membahas fokus terhadap variabel apa aja yang kita gunakan. Karena di sini aku memang udah langsung membreakdown dari variabel-variabelku. Dari keempatnya ini aku bedakan variabel bebas yang mana, terikat yang mana, dan juga moderasinya yang mana. Yang kemudian nantinya kita akan lebih bahas lagi di definisi operasional. Nah, ini aku berikan contoh untuk definisi operasional dari budaya organisasi, salah satu variabelku. Di sini aku jelaskan dulu definisi budaya organisasi menurut di penelitianku itu apa sih gitu kan. Karena kan memang kalau definisi operasional tuh memang sudah disesuaikan dengan objek penelitian kita. Kemudian begitu juga dengan indikator budaya organisasi. Nah, mohon maaf di sini aku lupa mencantumkan ini budaya organisasi, indikatornya aku dapatkan dari mana gitu ya, dari teori mana gitu tuh sebenarnya harus disampaikan juga seperti itu. Jadi tinggal kalian kopas aja sebenarnya dari proposal kalian seperti itu. Next, ini adalah skala pengukuran variabel. Jadi di sini memang disesuaikan dengan program studi kalian masing-masing ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian butuh ini ya udah dimasukkan, kalau tidak perlu ya udah tidak perlu dimasukkan. Jadi kalau di sini memang aku menggunakan skala Likert. Jadi ya udah aku jelaskan saja kira-kira kriteria pengukurannya seperti apa. Yang selanjutnya adalah metode analisis data. Di sini kalian masukkan seluruh uji yang akan kalian lakukan di penelitian kalian. Karena di sini memang aku super singkat juga, karena aku memang menjelaskan secara verbal di sini. Jadi aku tinggal tuliskan uji instrumen terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, kemudian di sini ada uji normalitas data, terus kemudian aku menggunakan analisis regresi linear berganda dan juga moderasi, asumsi klasik, dan juga uji hipotesis, khususnya uji parsial atau uji T. Jadi memang ya udah tuliskan aja seluruh metode analisis data yang akan kalian gunakan dalam penelitian kalian. Dan kalau bisa, mungkin kalau kalian sudah memiliki formulasi dari analisis regresinya, itu kalian bisa ikut cantumkan aja gitu. Dan ketika pemaparan nanti, aku harap kalian juga paham uji-uji ini tuh menguji apa sih gitu kan. Terkadang ada dosen juga yang menanyakan, paham tidak kamu nguji asumsi klasik itu tujuannya untuk apa gitu kan. Jadi memang teman-teman harus paham juga. Baik, yang selanjutnya adalah yang terakhir nih ya teman-teman, yaitu terkait dengan kerangka pemecahan masalah. Jadi di sini tuh ada
tahap-tahap apa saja sih yang harus kalian lalui agar kalian bisa menyelesaikan penelitian kalian. Mulai dari tahap awal, persiapan, terus kemudian pengumpulan data, hingga akhirnya melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Ini kalian harus jelaskan dengan jelas sehingga Bapak Ibu dosen penguji tahu kira-kira alur dari penelitian kalian itu seperti apa. Nah, itu tadi isi dari PPT seminar proposal yang mungkin bisa Atika jelaskan. Apabila ada yang kurang atau kalian mungkin berpikir sepertinya lebih baik ditambahkan ini atau ini, itu boleh banget, silahkan kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian, oke? Sekian dulu dari Tika. Kalau kalian suka konten yang Tika buat, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, sukses dan sehat selalu.